warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan disiapkan di awal itu, Pak. Pimpin siapa? Tertibna dulu satuna. Saya ada basmalah sama doa telah berini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa nitabah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita masih bisa hadir dalam rangka kelas ini. Baik, sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu ya. Alzena Safa, Aura Nazifa, Aurel, Desinta Rizkia Putri, Farah, Dia, Dili, Muslimah, Novita, Nadine, Nubaiti, Nurhayati, Irin. Hadir semua ya? Ada yang belum disebut? Sudah semua. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan hari ini insyaallah ya, kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya masih tentang mengimani ya. Nah, adapun materi kali ini adalah tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib selain. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita harus memahami dulu ya tujuan dari pembahasan kita. Nah, apa yang akan kita lakukan? Pertama ya, kita akan sama-sama menjelaskan apa sih pengertian dari makhluk gaib. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita akan menyebutkan apa saja sifat-sifat malaikat dan tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga kita akan menyebutkan sifat-sifat jin, iblis dan setan. Kemudian yang kedua kita akan menjelaskan perbedaan antara malaikat, jin, iblis dan setan itu sendiri. Nah, ini yang akan kita pelajari. Baik, selanjutnya kita langsung masuk kepada materi pembahasan. Nah, yang pertama itu ya, sesuai pembahasan kita ya, apa itu makhluk gaib? Nah, ada yang tahu makhluk gaib itu apa? Tidak bisa dilihat. Makhluk yang tidak bisa dilihat. Terus apa lagi? Ada yang lain? Apa lagi siapa? Makhluk kasat mata. Nah, bisa. Nah, baik, kita akan memahami ya pengertian dari makhluk gaib itu sendiri. Nah, makhluk gaib adalah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Makhluk yang tidak bisa kita lihat. Nah, mereka bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani keberadaan walaupun wujudnya kita tidak bisa melihat ya. Nah, di antara makhluk-makhluk gaib yang diciptakan Allah adalah malaikat, kemudian ada jin, ada iblis dan ada setan. Nah, mereka ini masing-masing memiliki peran dan tugasnya yang berbeda dalam kita. Baik, untuk selanjutnya kita membahas tentang pengertian iman kepada
Iman kepada malaikat ini berarti apa? Percaya. Percaya kepada siapa? Adanya malaikat. Dan kita membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang tahu malaikat itu diciptakan dari apa? Ya, sama-sama memahami ya, sama-sama tahu ya. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur, yaitu cahaya. Nah, kemudian selanjutnya nama-nama malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa apa? Beribadah dan bertasbih. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah, bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas yang diberikan Allah, tugas yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa tadi? Tugas malaikat beribadah kepada Allah, bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara nama-nama malaikat itu ya, yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Apa tugasnya malaikat Jibril? Ini tugasnya. Kemudian yang kedua, ya apa? Mikail, yaitu mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Itu tugasnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil adalah tugasnya apa? Trompet sangkakala pada saat kiamat. Nah, malaikat Israfil ini merupakan malaikat pertama yang nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat Israfil. Nah, tugasnya apa? Manusia apabila ajalnya tiba. Jadi setiap manusia itu kan apa? Pasti kembali kepada Allah. Dan artian akan wafat. Tinggal nunggu giliran kapan waktu kita. Tidak memandang usia, tidak memandang kelahiran berapa, tetapi kalau sudah waktunya tiba, maka malaikat Israfil akan datang untuk mencabut nyawa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat Munkar. Tugasnya apa malaikat Munkar ini? Tugasnya adalah untuk apa? Menanyakan manusia di alam barzakh atau alam kubur. Nah, saat manusia nanti juga dimasukkan ke dalam liang lahat, di dalam tanah. Nah, disitulah malaikat Munkar akan datang menanyakan kita. Nah, kemudian selanjutnya ya, malaikat Nakir, yaitu apa? Memberi sanksi atau siksa di dalam kubur. Tugasnya juga bersama dengan malaikat Munkar Nakir lah yang akan hadir nanti ketika kita berada di liang kubur. Nah, persiapkan apa yang perlu dipersiapkan selama kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah malaikat Raqib. Nah, tugasnya apa? Mencatat amal perbuatan baik manusia. Contohnya, ketika manusia melakukan ibadah sholat, ketika manusia melakukan ibadah puasa, nah yang mencatat itu siapa? Itu malaikat. Perbuatan baik kita, amal kita, dialah yang akan mencatat. Kemudian, nah selanjutnya adalah malaikat Atid. Nah, apa tugasnya? Mencatat amal buruk. Nah, kebalikan dari malaikat Raqib. Nah, ada yang mencatat amal baik, ada yang mencatat amal buruk. Nah, malaikat Atid inilah yang nantinya akan mencatat segala hal yang kita kerjakannya, yang tersembunyi maupun yang terlihat.
oleh manusia. Tidak bisa kita sembunyi. Nah, semua akan dicatat detail. Kemudian selanjutnya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang mengawasi apa? Itu surga. Nah, malaikat Ridwan ini tugasnya nanti akan menyambut hamba-hamba Allah yang akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat Malik. Nah, itu tugasnya apa? Untuk menjaga neraka. Dia yang memiliki sifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasih kepada orang-orang yang akan menghuni neraka. Tinggal pilih nanti maunya kemana. Malaikat ada yang mencatat amal baik kita, amal buruk kita. Ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka. Ada yang nanti akan menanyakan kita di dalam atau di dalam kubur. Nah, kemudian selanjutnya sifat dari malaikat itu sendiri. Nah, pertama, apa itu sifat malaikat? Selalu taat dan tidak pernah menentang Allah. Itu malaikat, sifatnya tidak pernah menentang Allah. Kemudian yang kedua, tidak berjenis kelamin, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang ketiga, malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum, dan tidak butuh tidur. Yang keempat, malaikat juga tidak mempunyai nafsu, berbeda dengan manusia. Jadi malaikat itu tidak memiliki nafsu. Kemudian yang kelima, tadi ya, selalu bertasbih kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, malaikat juga dapat berubah bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pernah terjadi kan, ketika apa? Malaikat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika menyampaikan wahyu dalam wujud yang dikehendaki Allah, dan juga pernah dalam wujud asli, termasuk kepada para nabi terdahulu. Siapa? Nabi Lut kan pernah didatangi oleh dua malaikat yang menjelma menjadi manusia. Itu atas kehendak Allah Subhanahu. Kemudian yang selanjutnya, selalu benar dan tidak pernah berbohong. Itulah malaikat. Kalau ada di antara manusia yang memiliki sifat ini, bisa mendekati sifat malaikat. Selalu benar dan tidak pernah berbohong. Kemudian yang selanjutnya, selalu memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang selanjutnya, tidak juga beranak, kemudian tidak memiliki bapak, tidak punya ibu. Nah, malaikat pun tidak menikah. Nah, kemudian yang selanjutnya, selalu disiplin, senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Itulah sifat-sifat dari. Nah, sekarang perbedaan malaikat dengan makhluk yang bisa kita lihat bahwa malaikat itu diciptakannya dari apa? Cahaya. Sifatnya tadi selalu patuh terhadap perintah Allah, tidak memiliki nafsu. Kemudian selalu bertasbih. Kemudian apa? Tidak sombong. Nah, tujuan penciptaan malaikat apa? Yaitu untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan segala tugas yang diberikan Allah sesuai dengan apa? Bidangnya masing-masing. Sekarang jin, iblis, dan setan. Nah, kalau jin, iblis, dan setan ini diciptakan dari api. Nah, sifat-sifatnya
pertama apa? Diberi kebebasan oleh Allah untuk apa? Menjadi mukmin atau kafir. Diberi kebebasan mau taat atau mau bangkang, itu diberi kebebasan oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang habis itu apa lagi? Menentang, durhaka, kemudian apa? Senantiasa menyesatkan manusia. Ada manusia yang seperti ini? Nah, kalau ada, alhamdulillah berarti dia sudah mendekati sifat jin, iblis dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dirinya ya, kalau memang ada seperti itu. Karena Allah itu sangat apa? Mencintai orang-orang yang selalu apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya ya, tujuan dari penciptaannya. Apa tujuannya? Itu tadi ya, diciptakan sama seperti makhluk yang lain ya, sama-sama untuk apa? Beribadah kepada Allah. Tadi itu jin. Kemudian iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah, tetapi dia memilih durhaka dan dengan sifat sombongnya itu dia apa? Menentang perintah Allah, sehingga dia menjadi makhluk yang terkutuk. Nah, bagaimana dikisahkan itu dalam Quran surat apa? Surat Al-Baqarah. Nah, tentang penciptaan manusia, kan? Dimana ketika iblis diminta sujud oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, dia apa? Merasa dirinya besar, artinya apa? Ada rasa sombong. Padahal yang memerintahkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang penting adalah menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat iblis. Nah, dengan meyakini dan memahami sifat dari malaikat tadi, hati akan terbimbing ke arah yang baik, ke arah yang benar. Karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat mulia, sehingga kita dapat mengenai iblis dan setan. Mereka tadi memiliki sifat buruk. Tugas iblis dan setan adalah menggoda manusia agar terjerumus ke jalan yang dilarang oleh Allah. Baik, saya rasa cukup ya materi kita. Kemudian selanjutnya silakan buat kelompok, 3 kelompok saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Silakan, boleh langsung kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, tidak meja diberikan. Jelaskan tugas kalian setelah kalian nanti menonton tayangan video ya, tentang perbedaan malaikat dan makhluk gaib lainnya. Nah, baik, silakan disimak baik-baik tentang tayangan video. Pelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang para malaikat. Yang pertama adalah malaikat. Apa itu malaikat? Simak ya. Boleh tulis, kalau disimak boleh tulis. Berasal dari kata bahasa malam yang berarti kekuatan. Dalam mendefinisi dan menjelaskan, para malaikat juga disebut dengan makhluk surga. Hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Namun yang perlu kita ketahui ada 10 malaikat. Siapa sajalah itu? Yang pertama adalah malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang bertugas mewakili wahyu kepada seluruh makhluk.
mencabut nyawa. Yang kelima dan keenam adalah malaikat munkar dan nakir yang bertugas memeriksa anak manusia di alam barzah. Yang ketujuh Akan menjelaskan ya tugas-tugas yang akan kalian lakukan. Pertama ya, kalian akan mendiskusikan terkait materi yang tadi telah saya sampaikan. Silakan dirangkum, dicatat ya, berkaitan dengan materi tadi. Nah, kemudian nanti ya kita akan menjawab ya kuis, menjawab soal. Untuk apa? Untuk evaluasi pembelajaran kita sampai di mana pemahaman kalian terhadap materi tadi. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, sekarang silakan ya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 boleh menjawab. Sekarang kelompok 1 dulu, kelompok 1 mana? Nah, kan? Ayat yang pertama diciptakan dari apakah malaikat itu? Oke, kelompok 1. Kalau tidak bisa saya lempar kelompok 2, kalau tidak bisa juga kelompok 3 ya. Malaikat itu diciptakan dari apa? Ayo siapa yang mau jawab? Ya. Saya. Ya, Pak? Saya. Ya. Apakah betul? Betul. Iya, jawabannya. Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah dari bom atau cahaya. Sekarang yang kedua. Kedua, Kelompok 2. kan yang bertugas menjaga pintu surga? Siapa malaikat yang menjaga pintu surga? Ayo, siapa jawab? Lima. Malaikat? Itu apa salah? Betul. Betul apa salah? Betul. Nah, kita akan lihat jawabannya. Apakah betul atau salah? Benar. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Diciptakan dari apa jin, iblis, dan setan itu? Api. Api. Betul apa salah? Oh, betul. Terus tadi jawabannya adalah dari api yang sangat panas. Dari api. Kita sudah Nah, cukup ya? Cukup. Baik, kalau cukup maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Baik, silakan boleh disiapkan, kita tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.